Prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. A. Pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama dalam melakukan pemetaan kompetensi dasar di dalam pelatihan adalah memahami kompetensi dasar (KD). Nah, menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD pada kurikulum 2013, pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan, kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Langkah yang kedua, guru harus menganalisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Dan langkah yang ketiga adalah guru diharapkan mampu menyusun indikator pencapaian kompetensi dan mengembangkan materi pembelajaran. B. Menyusun silabus pembelajaran tematik. Nah, secara umum, proses penyusunan silabus ini terdiri atas 8 langkah utama, yaitu sebagai berikut. 1. Mengisi kolom identitas mata pelajaran. Pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, pada semester mana, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Perlu juga dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan kita capai. Nah, yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran materi pokok atau pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Dan indikator. Nah, jenis materi pokok bisa berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Materi pokok dalam silabus biasanya dirumuskan dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang dibedakan. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, penentuan jenis penilaian, yaitu penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Nah, penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu ini pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau buku ajar, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. C. Penyusunan RPP. Adapun langkah-langkah dalam menyusun RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menuliskan nama mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu atau jam pertemuan. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai standar isi. Yang ketiga, menuliskan indikator dari kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi. Yang keempat, yaitu kita mencantumkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran ini diambil dari indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, yaitu mencantumkan materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan yang ditulis sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi dasar dari setiap materi pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditentukan. 8. Menentukan sumber belajar, alat atau bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 9. Menentukan penilaian hasil belajar yang terdiri dari teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. 10. Merumuskan kegiatan pembelajaran.